Oke friend, masih bersama gue Tanto Java. Kali ini gue mau ngebahas dan mengulas tentang pertanyaan ataupun masukan. Om, tolong dong bikinin konten tentang balibu yang diuntul biar menjadi gacor sampai bisa digantang, ataupun balibu yang sistem ombyokan, ya, sistem koloni dengan kandang kotak. Kemudian bagaimana caranya bisa sampai digantang. Oke, yang pertama gue bahas tentang lovebird balibu yang sistemnya diuntul dulu ya. Dengan penguntulan lovebird balibu tadi, gue pertama kalinya itu mendorong balibu untuk naik birahinya dulu, karena balibu yang biasanya baru pecah milet belum mau bunyi karena memang belum punya birahi. Jadi kita tuh nyariin birahinya dari si balibu tadi dengan cara bagaimana. Satu, memang nggak pernah gue mandiin dulu sampai dia nanti gacor segacor-gacornya. Untuk balibu tadi nggak pernah mandi. Kemudian prosesnya jemur, tapi untuk proses penjemuran balibu hati-hati, karena kalau kita terlalu nafsu untuk menjemur, biasanya burung balibu ini riskan dengan fisiknya ini belum kuat. Rata-rata nanti kalau kita kasih penjemuran yang kenceng, nanti timbulnya akan snot, ya, penyakitnya itu. Jadi cukuplah untuk kencengin badan dia doang atau untuk ngangetin badan dia doang dalam penjemuran dari balibu tadi. Otomatis dijemurnya juga dengan pasangan tanpa mandi. Nah ini pasangannya tuh yang seperti apa nih agar si balibu tadi mau ngonci dan mau cepet gacor, kemudian mapan di gantangan. Karena rata-rata balibu udah gacor pun juga nanti bakalan kepo nih penyakitnya. Oke, jadi gue pernah pakai metode penguntulannya pakai lovebird dewasa. Kenapa gue pakai lovebird dewasa? Karena dari balibu tadi akan merekam dari apapun yang dilakukan dari si lovebird dewasa. Nah, lovebird dewasa ini cenderungnya dia ini lebih mateng lah untuk karakternya dibandingin balibu yang memang doyanya tuh main-mainan terus gitu. Jadi sering duduk di tangkringan. Si lovebird dewasa tadi, si balibu tadi juga di dalam sangkar, otomatis dia akan merekam. Oh, posisinya dia duduk di tangkringan terus, gaya ngekeknya, panjang pendeknya, volumenya, nanti pun juga akan diikutin dari si lovebird balibu tadi di dalam sangkar itu. Nah, sambil mendorong birahi tadi sampai dapat di titik gacornya dari balibu tadi. Nah, ini trouble-nya nanti setelah didorong birahi, otomatis kan karena dikasih pakan dua-duanya pakan kenceng ya. Karena dua-duanya dikasih pakan kenceng, otomatis nantinya si balibu tadi, si lovebird dewasa tadi itu juga ikut naik birahi. Nah, kalau posisinya ikut naik birahi, otomatis juga akan ada hasrat kawin dari si lovebird yang dewasa tadi. Misalkan player kita balibunya jantan, kemudian diuntulnya dengan betina dewasa. Nah, otomatis betina tadi juga mintanya dikawinin sama balibu yang dengan pasangannya. Saat posisi dia tidak mau kawin karena memang usianya belum cukup, ini cenderungnya akan menjadi galak seperti itu. Jadi gue pernah balibu itu jangan takut untuk mengganti pasangan. Kalau memang dia udah galak, mendingan diganti aja, yang akur gitu. Jadi nantinya setelah merekam ini, kemudian kita petel si balibu kita ini, kita amati seperti apa, sudah gacor kah, sudah mapan kah untuk ditangkringannya gitu. Tetap sebelum nyampe di titik gacornya nggak pernah gue mandiin, sampai mendapatkan birahi yang tepat. Nah, nanti setelah burung balibu ini gacor, barulah yang namanya pakan kencang tadi mulai gue balikin ke pelan-pelan ke polos. Nah, nanti pun juga dilihat, biasanya progres untuk polosnya ini kadang-kadang balibu tuh jadi kaget gitu. Kadang-kadang kaget berhenti gacornya, ataupun juga mengurangi dari tingkat kegacorannya. Jadi nanti bisa ditambahin lagi untuk pakan kencang tadi, kemudian ditarik lagi gitu. Karena nanti kalau si burung ini over birahi juga nggak bagus juga untuk si
balibu tadi gitu. Jadi kalau untuk sudah sampai di titik gacor udah setiap dipetel udah gacor bocor dol, nah itu pakan itu mulai di stop untuk pakan kencengnya, dikembalikan ke polos. Nah kalau untuk ekstra puding, gua hariannya memang pakai jagung buat stamina, karena waktu itu gua gantangnya memang balibu ya, emang demen gantang balibu waktu itu. Jagung ini bagus banget untuk balibu yang bisa main bersesi-sesi dan main setiap hari. Itu gue pakai ekstra puding jagung, nggak pernah lepas ya. Jadi pemberian asupan jagung pun juga kalau bisa yang bagus, dalam arti kata posisinya itu jangan yang nggak seger, kasih jagung yang seger yang masih muda. Nah, ini dilakukan setiap hari untuk si balibu kita tadi. Ini untuk menjaga stamina agar burung kita itu bisa main setiap hari dan bersesi-sesi. Gue waktu itu main balibu sampai 6 sesi pun juga masih kuat. Dan itu gue gantang setiap hari. Setiap hari burung gue main minimalnya itu 3 sesi. Burung gue kuat gitu. Jadi nanti akan ada trouble lagi dengan pemasangan tadi ya. Dengan pemasangan tadi setelah pakannya polos, untuk ekstra puding jagung ini jangan pernah dilepas walaupun dia sudah gacor. Akan ada trouble lagi nantinya setelah gacor, kemudian sudah jalan di lapangan, untulannya tadi itu terlalu nyaman lah menurut gue ya. Dari si balibu tadi itu terlalu nyaman sehingga nanti setelah 1 minggu biasanya ataupun 2 minggu gitu, ini burung nih setiap kita gantang jatuh ke 1 minggu atau ke 2 minggunya itu burung biasanya tuh mulai tidur atau merem. Nah kalau sudah mulai tidur atau merem, biasanya gua akalinya dengan ganti pasangan, karena si balibu tadi itu terlalu nyaman sama pasangannya. Biasanya sesi pertama mau jalan, sesi keduanya tuh tidur, ngekeknya tuh sambil tidur, ngelipet kepala seperti itu, ataupun juga merem-melek, mojok sendirian, nggak bergerak kemana-mana, burungnya merem seperti itu. Karena pakem sekarang ini merem, nakuk kepala, posisinya sudah tidak dinilai lagi kalau memang itu untuk umumnya lah gitu. Tapi sekarang juga ada balibu yang aksi bebas juga ada gitu. Cuma kita nyari yang enaknya aja, nyari yang umumnya aja. Kalau memang posisinya bagaimana dibuatnya, jangan sampai balibu kita tuh merem. Itu kalau dengan sistem untul. Jadi yang pertama gua ulas lagi dari awal, bagaimana pendorongan birahi. Emang balibu itu mencari birahinya dia. Nah birahinya dia itu biasanya kalau balibu itu kan gigitnya nggak sakit. Dia kalau posisinya di tangan kita dimasukin kemudian gigit sudah kerasa sakit, nah itu biasanya tuh birahinya tuh udah dapat, udah kena. Gua nandainnya tuh seperti itu. Kemudian pemasangan dengan lovebird dewasa dulu pertama-tamanya, agar si balibu tadi merekam kegiatan dari si lovebird dewasa tadi, ngambil yang positifnya, baik ngekeknya, kemudian panjang pendeknya diikutin, kemudian cara dia melihat lovebird dewasa ini lebih nagen dibandingin kalau diuntulin dari sama lovebird balibu. Jadi banyakan positifnya, keuntungannya diuntul lovebird dewasa dibandingin lovebird balibu. Itu kalau sistem untul dengan satu pasangan. Nah kalau dengan sistem koloni itu seperti apa? Oke, yang tadi udah cukup ya untuk sistem untul atau pemasangan dengan satu burung. Nah ini kalau dengan pemasangan posisinya dengan koloni atau di ombyok. Nah biasanya dengan pakai kandang kotak. Kalau tadi yang balibu dengan sistem pasangan satu biasanya cuma pakai kandang kapsul, kandang bulat. Kalau pakai ombyokan biasanya pakai kandang kotak. Nah itu terserah mau di ombyoknya berapa. Biasanya di ombyoknya minimal itu ya 5 lah. Kalau untuk ombyokan seperti ini minimal 5. Nah kalau di ombyok sebenarnya treatmentnya sama aja. Kalau posisinya belum
gacor, belum punya birahi, biasanya tetap gue dorong dengan pakan yang kencang dulu. Nah, karena balibu belum punya birahi, jadi didorong pakai pakan kencang dulu. Nanti setelah burung ini gacor sampai bocor, stoplah pakan kencang tadi, dibalik ke polos gitu. Karena kalau kencang nanti mau digonta-ganti pasangan pun jatuhnya nanti kalau kekencengan over birahi. Kalau untuk si burung tadi biasanya burung ini nyardot, mau diganti pasangan kayak gimana pun burung ini udah mulai merem karena kekencengan burungnya. Nah, lanjut ke sistem koloni. Burung ini karena nggak ada pasangannya, dengan sistem koloni tetap dengan sistem cabut. Sebenarnya kalau di kandang kotak begini mereka tuh menunjukkan kegacorannya sih, karena mereka kadang-kadang tuh banyakan bercanda. Nah, dari bercanda tadi biasanya ada yang suka gigit-gigitan, suka kejar-kejaran. Nah, burung mana yang paling gacor, paling dominan di dalam sangkar tadi, itu biasanya menjadi player kita. Itu lebih mudah sebenarnya nandainya kalau pakai sistem koloni. Makanya dari pemain-pemain balibu sekarang rata-rata pakai sistem koloni gitu. Dan kalau memang udah gacor, kemudian kita petel udah menjadi gacor, biasanya jangan sampai lupa nih, jangan sampai salah ngambil nantinya gitu. Biasanya entah itu ditandain apa dari warnanya atau dari ringnya atau sampai dicoret hitam di kepalanya gitu. Jadi jangan sampai nanti player yang udah gacor salah ngambil saat nanti digantangan gitu. Nanti trouble-nya begitu nantinya. Jadi makanya tetap kencang. Extra pudingnya biasanya tetap gua pakai jagung. Kenapa sih gua nggak pakai kangkung untuk balibu gitu? Nah, pengkondisian kembali lagi ngelihat kondisi di lapangan. Kadang-kadang dengan pakan yang polos tadi karena udah gacor, kemudian pakai jagung, kadang-kadang ada trouble saat nggak kena jemur, kemudian cuacanya mendung. Hal itu bisa gue dorong naikin birahi dengan kangkung. Tetap gue ngelihat kondisi dari si balibu tadi nih, udah kenceng belum birahinya. Kalau emang belum, ya gue kasih kangkung. Seperti itu untuk balibu. Mau itu sistem untul satu pasangan atau dengan sistem ombyokan, tetap gue dorong dulu birahinya agar sampai di titik gacornya. Kemudian udah sampai di titik gacornya, gue polosin lagi. Tapi extra puding jagung gak pernah gue lepasin untuk balibu, karena buat stamina dia. Balibu ini fisiknya belum bagus, jadi sangat bagus sekali untuk extra puding jagung untuk dikasih ke balibu. Oke, cukup konten gue kali ini. Kalau emang nanti teman-teman mau sharing-sharing di kolom komentar, monggo silakan sharing-sharing di kolom komentar seputar tentang pengalaman teman-teman, ataupun kita mau tanya jawab di kolom komentar, monggo silahkan. Ataupun juga ada permintaan lagi nanti untuk Om tolong dong buatin konten yang ini gitu, untuk pengalaman dari teman-teman yang ada di YouTube ini seputar tentang pengalamannya di lovebird masing-masing ya. Oke, cukup dari gua. Salam dari gua, Konslet masih asik. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton di channel YouTube-nya Tanto Java. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Matur suwun.